Gokil banget, aplikasi pinjol OJK yang satu ini memberikan limit pinjaman hingga 2 miliar dan temponya hingga 48 bulan. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak dan sedang mencari aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Karena di sini gua akan merekomendasikan daftar aplikasi yang paling worth it banget untuk kalian gunakan dan juga memberikan sedikit tips supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online di tahun 2026 ini. Nah, memasuki di pertengahan tahun 2026 ini ada banyak sekali ya aplikasi penyedia pinjaman online seperti yang kalian lihat di sini. Dan aplikasinya katanya hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman online dengan sangat mudah. Tapi faktanya beberapa aplikasi hanya menyimpan data-data kalian saja, dan di saat kalian mengajukan pinjaman kalian tidak kunjung di ACC. Jadi saran gua, kalian bisa gunakan aplikasi pinjol yang pasti-pasti aja seperti yang gua rekomendasikan dalam video ini. Karena menurut pengalaman pribadi gue sendiri, gue sudah berhasil mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue rekomendasikan. Nah, walaupun aplikasi yang gue rekomendasikan mudah banget nyairinya, tapi di saat pengisian data harus kalian perhatikan lagi. Yang pertama, dipastikan kalian berusia legal, yaitu minimal 21 tahun. Yang kedua, dipastikan kalian pengisian datanya harus valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi, dan harap gunakan data diri sesuai dengan data diri kalian. Yang ketiga, dipastikan kredit skor kalian sudah terbuka, ataupun kalian ini sebelumnya sering transaksi online. Karena jika kalian ingin mengajukan pinjaman online, sebelumnya kalian harus sering transaksi online terlebih dahulu. Contoh simpelnya, kalian sering berbelanja online. Kalau kalian sering berbelanja online di suatu aplikasi, maka limit pay letternya akan terbuka. Walaupun hanya mendapatkan limit 100, 200, ataupun 300 ribu rupiah saja, itu bisa kalian gunakan untuk berbelanja. Karena salah satu syarat membuka kredit skor adalah kalian pancing menggunakan pay letter. Jika pay letternya sudah kalian gunakan untuk berbelanja, kalian bisa angsur hingga lunasi pay letternya. Jika sudah lunas, maka kalian bisa mencoba pinjaman online di aplikasi lain. Ya, walaupun prosesnya sedikit lama, tapi kedepannya jika kalian dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, tidak pusing-pusing lagi mengajukan pinjaman online langsung di ACC karena kredit skor kalian sudah terbuka. Nah, biasanya yang mempunyai permasalahan seperti ini, di saat mengajukan pinjol, padahal sebelumnya belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali, tapi ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Jadi kalian bisa gunakan cara yang satu ini supaya pinjaman kalian di ACC. Nah, untuk daftar aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, yang pertama gua rekomendasikan adalah aplikasi Gojek. Buat kalian yang sering menggunakan aplikasi Gojek, pas banget nih karena aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online juga. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini. Ada fitur GoPay pinjam di sini ya. Di sini gua mendapatkan limit senilai 1 juta rupiah dan tenornya sampai 12 bulan. Ini di setiap pengguna berbeda-beda dan kredit skor sangat berpengaruh. Di sini kredit skor gue jelek aja masih menyediakan limit pinjaman hingga 1 juta rupiah. Ada dua fitur pinjaman di aplikasi Gojek ini ataupun aplikasi GoPay. Yang pertama GoPay pinjam dan yang kedua pinjam dengan BPKB. Jadi kalian bisa jaminkan BPKB kalian untuk meminjam uang dengan limit yang sangat besar. Aplikasi ini memberikan pinjaman jika kalian mengajukan dengan BPKB itu mentok 75% dari harga kendaraan untuk pencairan uang tunainya. Untuk BPKB motor sendiri, aplikasi ini menyediakan limit hingga 50 juta rupiah, tenor hingga 24 bulan paling lamanya. Sedangkan untuk mobil, aplikasi ini memberikan limit pinjaman hingga 2 miliar dan tenornya selama 48 bulan. Kalian bisa lihat di bagian atas 90% pinjaman disetujui dan ada keterangan di bagian bawah ini, kendaraanmu tetap bisa dipakai, cairkan pinjaman dalam 24 jam atau kurang. Yang ketiga, selalu beri nilai pinjaman tinggi, cairkan lebih dari 75% dari nilai kendaraan. Nah, untuk BPKB-nya sendiri tidak harus nama kalian ya. Mau nama siapapun masih bisa dicairkan untuk pinjamannya. Intinya nama keluarga kalian. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri kalian bisa lihat di sini, BPKB asli, STNK asli, IKTP asli, dan yang terakhir adalah fotokopi kartu keluarga. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi EasyCash pinjaman daring dari PT Indonesia Fintopia Teknologi.
aplikasi. Aplikasi ini top 1 yang paling gua rekomendasikan banget karena sudah terunduh sebanyak 50 juta unduhan, memiliki rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi EasyCash ini. Yang pertama, bisa mencairkan pinjamannya langsung ke Dana. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, aplikasi ini bisa mencairkan pinjamannya langsung ke e-wallet kalian. Setelah itu, keuntungan lainnya adalah memberikan limit pinjaman yang sangat tinggi hingga 100 juta rupiah tanpa jaminan apapun, hanya bermodalkan foto KTP saja dengan memberikan bunga harian mulai dari 0,01% per harinya. Pencairan cepat dalam kurun waktu 1 menit aja, kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Untuk tampilan utama dari aplikasi EasyCash ya kurang lebih seperti ini ya. Gua mendapatkan limit pinjaman senilai 4.200.000 rupiah dan ada diskon bunga. Di sini gua mendapatkan diskon bunga senilai 39%. Yang ketiga di sini gua rekomendasikan aplikasi Alobank. Nah, ini aplikasinya berbasis banking dan aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online juga. Memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah. Ada 2 fitur pinjaman, yang pertama pay later dan yang kedua dana instan. Pay later biasa digunakan untuk berbelanja, sedangkan dana instan pencairan uang tunai. Ini sangat besar banget untuk limitnya dan ini sama, hanya bermodalkan KTP saja. Buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi Alobank gampang banget. Yang pertama, kalian bisa unduh terlebih dahulu untuk aplikasinya. Yang kedua, kalian bisa buka rekening dengan cara verifikasi KYC, yaitu isi data diri, foto KTP bagian depan, dan yang terakhir verifikasi wajah. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya juga akan terbuka. Yang terakhir ataupun yang keempat, di sini gua rekomendasikan aplikasi Adapundi. Aplikasi ini dari PT Info Tekno Siaga, sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan, memiliki rating 4,7 dari 2 juta ulasan, memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah dengan memberikan bunga harian mulai dari 0,03% per harinya. Sedangkan untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor ada 4 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Sudah pasti kalau tenornya lama, angsurannya akan jauh semakin lebih ringan. Tapi perlu kalian ingat, bunga aplikasi pinjaman online dihitung harian ataupun bulanan, tergantung dari aplikasinya. Jadi kalau kalian mengambil tenornya lama, sudah pasti bunganya akan semakin tinggi. Jadi saran gue, di saat kalian mengajukan pinjaman, kalian ambil aja tenor mentok-mentok itu 6 bulan supaya bunganya tidak terlalu terbebani. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Disclaimer, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang dan gue tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Tujuan gue membuat video di sini hanya untuk mengedukasi kalian dan merekomendasikan daftar aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK buat kalian yang membutuhkan aplikasinya. Jikalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.